biasa bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami mengundang kuasa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini. Hamba punya iman, hamba berdoa, siapapun yang mendengar, menyaksikan, beribadah pada hari ini, streaming ataupun secara onsite, setiap kami tidak ada satupun yang tidak diberkati. Kami pulang bawa berkat, kami pulang bawa mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak mematahkan segala kelemahan tubuh, segala kuasa kegelapan roh iblis, roh setan, apapun namamu, kami patahkan kuasanya. Darah Yesus tutup bungkus sempurna tempat ini. Pasukan malaikat Allah, malaikat perang Allah memerangi segala roh jahat yang berusaha mengganggu kami. Kami undang berkat jasmani dan rohani turun atas setiap kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lantai 4, lantai 3, lantai 2, jemaat streaming. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan sampai jumpa di Natal Tiberias Sabtu depan. Ayo bilang saudara. Haleluya. Bilang sama yang baru ngomong. Bilang saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kepercayaannya saya melayani hari ini. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang yang kami kasihi, kami doakan. Pendeta Darniati Pariaji, we love you Ibu. Kami berdoa agar Natal tahun ini 9 Desember Tuhan mengurapi Ibu dan memakai Ibu untuk kemuliaan bagi namanya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kalau saudara biasa mengikuti jadwal saya, saudara tahu bahwa di awal bulan Desember saya selalu memulai sebuah serial khotbah tentang Natal. Dan ini menjadi serial pertama. Jadi saudara dengarkan baik-baik, pay attention, karena ini menjadi pondasi untuk khotbah-khotbah selanjutnya. Tema khotbah pada hari ini dalam sebuah serial Natal adalah The One atau satu-satunya, the only one. Saya buka dengan sebuah kutipan, Jesus is the reason for our gathering on Christmas and every Sunday. Yesus adalah alasan kita berkumpul di tempat ini. Katakan amin. Saya percaya saudara berkumpul bukan karena pendetanya boyband Korea. Saya percaya saudara berkumpul karena Yesusnya. Amin. Saya percaya bahwa gereja Tiberias bikin Natal bukan supaya rame-ramean. Gereja Tiberias bikin Natal supaya nama Yesus dipermuliakan. Yang percaya kasih tepuk tangan. Dikatakan He was, He is, and will be. The one and the only one. Satu-satunya Yesus. Mengapa saya khotbah ini? Karena saya saudara perlu tahu bahwa berapapun angka 0 di belakang di tulisan cek saudara, angka yang menentukan bukan nolnya, tapi angka 1 di depannya. Yang ngerti bilang amin. Karena mau berapapun angka 0, kalau nggak ada angka 1 di depan, ceknya nggak berguna. Saya berdoa agar berkat Tuhan di Natal ini nolnya banyak sama saudara. Memang kalau berkat amin semua pasti saudara. Nggak usah mikir-mikir, amin. Oleh karena itu biar saudara bisa ngerti dulu. Karena goal dari khotbah pada bagian pertama ini supaya saudara tahu bahwa Jesus is the reason for the season. Yesus adalah alasan untuk kita merayakan Natal. Bukan pohon Natal yang buat jadi Natalan, no. Bahkan mohon maaf, bukan THR 2 kali. Kok nggak ada yang amin nih? Saya doa THR-mu 5 kali. Nggak mungkin lah. Bukan THR yang bikin suasana jadi Natal. Bahkan jauh bukan Sinterklas yang bikin ini jadi Natal. Bahkan bukan lampu-lampu, bukan tumbuhan, bukan pohon-pohon yang bikin ini jadi Natal. Yang bikin Natal itu ada karena Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia untuk saudara dan saya. Kalau tepuk tangan yang mantap gitu dong. Burung terbang langsung saudara. Saya ingat ada orang ngadain pesta. Semua orang datang di pestanya. Wah, semua orang makan enak. Dan para tamu tanya, ini pesta dalam rangka apa ya diadakan? Dan yang punya pesta bilang, oh iya karena anak kami ulang tahun. Oh, tamunya bilang, mana anaknya? Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun. Orang tuanya bilang, oh anak kami tinggal di rumah. So bisa ngerti maksud saya? Bahwa yang punya ulang tahun, yang punya hajat justru nggak ada.
justru tidak menjadi pusat perhatian. Saya takut Natal tahun ini bukan Yesus yang jadi pusat perhatianmu, tetapi kado, bahkan ibu-ibu kue nastar, putri salju, putri yang tertukar, dan putri-putri yang lain. Saya takut Natal ini di otakmu, pohon Natal yang terang benderang buat apa? Pohon di rumahmu terang benderang, hatimu redup. Cie. Amin. Biar saudara ngerti dulu, Mari kita lihat beberapa berita yang baru terjadi hari-hari ini. Makanya saya kalau ada jemaat WA saya, Pak Pendeta Merry Xmas, saya nggak bales. Ditanya Pak Pendeta, di-read aja kayak koran, kok nggak dibales? Saya bilang sama dia, lapet. Karena yang bikin Christmas itu bukan mesnya, tapi Christ. Amin. Yang bikin kita bisa Natalan itu bukan mesnya, tapi Christ. Jadi kalau kita tahu orang ngerti matematika, X itu bisa jadi apa aja. Jadi orang hari ini sedang menggeser supaya kita Natalan, tapi fokus kita bukan Yesus. Sebuah berita yang mengagetkan saya sudah tahu beberapa waktu lalu, Uni Eropa sedang menggodok peraturan bahwa di tahun-tahun ke depan kata Merry Christmas atau Christmas akan dihapus. Diganti dengan kata Happy Holiday. Google aja. Bahwa Uni Eropa sedang menggodok yang notabene mayoritasnya adalah orang percaya. Mereka sedang menggodok sebuah peraturan bahwa nanti mungkin generasi anak saya, Genesaret, dia gak akan lagi mendengar Merry Christmas, tapi akan mendengar Happy Holiday. Ini surat kabar di Indonesia dari Sindo News. Tadi dari Eropa, ini surat kabar berikutnya. Surat kabar Indonesia bilang ini, berencana hapus kata Natal. UE atau Uni Eropa. Berikutnya lagi yang menarik, pemerintah China sekarang sedang membuat Alkitab baru. Dia menulis ulang Alkitab baru. Tampilkan beritanya. Google it. Saya bohong, hoax atau ngomong doang. Saya sudah cari dan sudah pelajari. Pemerintah China sedang membuat Alkitab baru. Dan dia spesifik mengubah Yohanes 8. Yang ketika Yesus bertemu dengan perempuan berzina. Di Alkitab Yohanes 8 dikatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dimulai kalau Alkitab kita stop sampai di situ. Tetapi Alkitab yang sedang dibuat di pemerintah China dilanjutkan sebab aku pun orang berdosa. Mereka sedang membuat bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan manusia yang tidak berdosa, tapi manusia yang punya dosa. Biar saudara ngerti dulu maksud ini. Karena kalau Yesus manusia berdosa, maka konsep penghapusan dosa gagal. Bagaimana mungkin orang berdosa menebus dosa? Biar saudara ngerti dulu bahwa dunia secara sistematis, terstruktur, dan masif, TSM. Oke, itu sebenarnya harusnya lucu, tapi nggak lucu. Karena itu dipakai di pemilu beberapa tahun yang lalu, TSM terstruktur, sistematis, nggak usah saya jelaskan. PETA, kalau saudara suka binatang, PETA, organisasi PETA. PETA ini bukan organisasi yang didirikan oleh Dora, bukan. PETA, aku PETA, aku PETA. Di mana petanya? Ada di sini. Di mana? Di mana? Itu Dora kurang ajar, itu Dora bikin emosi itu. PETA, organisasi yang melindungi binatang, dia sedang menulis Alkitab secara khusus kitab Kejadian, Genesis. Di kitab Kejadian itu dia menulis bahwa Allah memerintahkan manusia, tampilkan beritanya. Allah memerintahkan manusia untuk tidak memakan binatang. Bahwa manusia diperintahkan oleh Allah hanya untuk memakan tumbuh-tumbuhan. Saya bisa kasih begitu banyak berita. Bahkan teman saya kasih saya Alkitab Rainbow. Alkitab kaum LGBTQ. Di Alkitab itu Tono dan Joko bisa menikah. Bilang kiri kanan saudara, dunia makin gila. Bilang dunia makin gila. Bilang sama yang baru ngomong, lo jangan gila lo bilang. Amin. Oleh karena itu mari kita belajar. Dunia menawarkan substitusi dari iman saudara. Dunia menawarkan pengganti dari iman saudara. Dunia menawarkan the one yang lain. Bukan the one huruf besar tapi the one huruf kecil. Dunia menawarkan the one yang digambarkan dengan yang namanya harta, jabatan, tata, koneksi dan seterusnya.
Tapi saya mau bilang the one yang sebenarnya hanya Yesus. Katakan amin. Kalau saudara kehilangan the one yang dunia tawarkan, saudara hanya kehilangan sebagian. Tapi kalau saudara kehilangan the one, yaitu Yesus itu sendiri, maka saudara akan kehilangan segalanya. Kalau yang ngerti bilang amin dulu. Apa maksud saya? Jangan karena kehilangan the one yang dari dunia, sampai engkau kehilangan yang paling penting. Jangan tukar yang sementara dengan yang kekal. Yang percaya bilang amin. Yang pertama, mengapa Yesus disebut sebagai the one and only? Mengapa Natal harus berpusat kepada Dia? Mengapa Natal fokusnya harus Yesus, bukan yang lain? Yang pertama, karena He is the one who was. Dia adalah satu-satunya pribadi yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Katakan amin. Dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14, mari sama-sama kita akan belajar. Yesaya 7 ayat yang ke-14, nanti baca di ayat yang ke-10. Sama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca, 3, 2, 1, ya. Sesungguhnya seorang mengandung dan akan seorang anak laki-laki dan ia akan menamainya apa? Apa? Immanuel. Ayat ini ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Bahwa Nabi Yesaya sudah menubuatkan kepada Raja Ahaz, keturunan dari Kerajaan Daud, bahwa dari garis keturunanmu akan lahir yang namanya Mesias. 700 tahun dan iblis melakukan segala cara agar nubuatan itu tidak terjadi. Tetapi Tuhan yang berjanji, Tuhan akan memelihara perkataannya dan pasti digenapi. Apa maksud saya? Kalau Tuhan janji sama saudara, pasti akan muncul tantangan. Pasti akan muncul perlawanan. Pasti akan muncul fitnah. Tapi selama engkau maju terus sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan kita. Firman Allah mengatakan Yohanes 8 ayat 58. Mengatakan demikian, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku telah apa? Telah ada. Yesus tidak diciptakan, Dia menciptakan. Dia jauh sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Mengapa Yesus menjadi the one and only dalam Natal kita? Karena Yesus sudah ada jauh sebelumnya. Istilah teologinya timeless being. Sebuah makhluk atau sebuah pribadi di luar waktu. Di luar waktu. Waktu itu kan gini saudara, lurus, nggak bisa balik. Tapi Tuhan kita di luar waktu. Katakan amin. Makanya apa yang urgent buat saudara belum tentu urgent buat Tuhan. Tapi apa yang urgent buat Tuhan, maka urgent buat saudara. Yang kedua, mari sama-sama kita lihat mengapa Yesus menjadi the one and only. Yang kedua karena He is the one who is. Karena Dia satu-satunya yang terus bekerja. Mari kita lihat ayatnya. Kita belajar sedikit bahasa Ibrani, linguistik sedikit. Keluaran 3 ayat 13 dan 14. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, ya. Lalu Allah nenek moyangmu telah, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang apakah yang harus, untuk menaruh ayatnya dalam konteks, saudara perlu mengerti bahwa Musa diperintahkan Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada itu menjadi pusat peradaban. Orang Yunani atau orang Mesir atau orang Timur Tengah atau orang Roma, dimanapun orang datang ke Mesir bawa dewanya sendiri. Dewanya terlalu banyak. Kalau dewa kesuburan, orang pengen punya anak, datang ke dewa kesuburan. Kalau orang pengen punya harta, datang ke dewa kekayaan, dan seterusnya. Jadi Musa tanya sama Allah, ise guarmu. Siapa namamu? Musa tanya sama Allah, siapa namamu? Mari kita lihat di ayat yang ke-14, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Beginilah katakanlah kepada orang Israel itu, akulah telah mengutus. Mari kita baca pelan-pelan. Musa tanya, siapa namamu?
Dijawab oleh Allah, aku adalah aku. Itu aja udah membingungkan, betul apa tidak? Kalau orang Israel tanya Musa, siapa nama Allah itu? Jawabannya, aku adalah aku. Dilanjutkan lagi, tampilkan ayatnya. Dikatakan bahwa berkatalah kepada orang Israel itu, akulah, aku telah mengutus aku. Coba yang bingung sama ayat ini angkat tangan. Oke, yang gak bingung tolong jelaskan. Saudara bisa nangkap gak sih? Bisa nangkap gak sih? Bahwa Musa tanya, siapa namamu? Dijawab oleh Allah, aku. Aku adalah, saya yakin Musa dari gak bingung jadi bingung. Terus dan Allah bilang sama Musa, bilang sama orang Israel, akulah, aku yang mengutus aku kepadamu. Nah, mari kita sedikit belajar bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani, aku adalah aku. Kita tahu muncul kalimat saudara, eyehe, asher, eyehe. Kalau bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Ya saudara, ada satu marga di Batak, yang kalau dibaca dari kiri atau dari kanan sama. Nababan. Nababan. Dari kiri, Nababan. Dari kanan, Ban. Simanjutak gak bisa. Satu marga, Nababan. Jangan kau catat, Nababan. Orang Yahudi, orang Arab baca dari kanan ke kiri. Ada orang Arab jualan batik di pasar baru. Ditulis di depannya, dijamin tidak luntur. Dibeli, dipakai. Pas dicuci luntur. Marah-marah. Ente orang Arab penipu, ente jamin gak luntur. Orang Arab bilang, orang Indonesia baca dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Aneh, orang Arab baca dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Ada yang gak ngerti itu. Nanti malam-malam dia lagi mau tidur, udah telat, Tuhan Yesus sudah gede. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan tell me, bilang lo jangan tell me. Tampilkan tulisannya, mari kita belajar sedikit bahasa Ibrani. Itu Alef dengan nikut E. Ehe itu he dengan nikut Sheva. Eheye, Asher, eheye. Aku adalah aku. Tadi yang singer namanya Ibu Monik. Dia di STT ngajar Hebrew Center. Hebrew Center. Belajar bahasa Ibrani. Aku adalah aku, kita mau pelajari. Aku adalah aku, kalau kita baca artinya sederhana. Aku adalah aku akan hadir, aku akan berbuat, aku akan hadir dengan berbuat. Jadi ketika Musa tanya, who is your name? Siapa namamu? Bilang sama mereka, aku akan hadir, aku akan ada, aku akan bekerja. Ini menjadi jaminan bahwa Tuhan kita, Allah kita terus bekerja sampai hari ini. Ayo kasih kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Ketika dia bilang sama orang Israel, bahwa akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ego, ehimi, ho, ain. Mirip-mirip bahasa Batak memang. Kalau ciptaan diciptakan segambar serupa dengan Allah, imago de. Bahasa Bataknya imatutu. Itu yang ketawa, ngerti gak ngerti ketawa aja dia lah. Artinya ketika dia bilang aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu, artinya sangat sederhana. Bahwa dia sedang bilang bahwa di tengah-tengah Allah yang ada di bangsa Mesir. Saudara baca deh, 10 tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir, itu semua tulahnya punya dewa. Semuanya punya dewa. Jadi ketika Allah memberikan 10 tulah, ini sedikit belajar teologi ya. Ketika Allah memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, Allah sedang mempermalukan para dewa-dewi di Mesir. Karena semuanya itu ada dewanya.
Jadi ketika dewa katak dan sebagainya, Allah sedang mempermalukan mereka. Makanya ketika Allah bilang bahwa aku adalah the real one, the deal one, aku yang benar-benar Allah, Allah sedang bilang sama Musa, sampaikan kepada bangsa Mesir, sampaikan kepada bangsa Israel. Karena orang Israel tertarik sama dewa-dewa yang lain. Berapa banyak orang Kristen yang tertarik sama Tuhan yang lain? Mungkin Tuhannya bukan agama, tapi Tuhannya duit. Tuhannya karir. Jadi ketika Tuhan bilang, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Tuhan sedang bilang sama bangsa Israel, bahwa I am the real one. Ini cabang saya yang ke-7. Sesi 1 sampai 6 semua tepuk tangan tadi. Yang ini masih fokus sama Nababan. Sudah bisa nangkap sih maksud saya? Enggak, kalau nggak nangkap saya bisa ulang dari awal. Bahwa ketika Tuhan bilang, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Bahwa Tuhan sedang bilang bahwa dari semua dewa yang ada di Mesir, I am the real one. Makanya 10 tulah itu adalah 10 tulah mempermalukan dewa Mesir. Dewa-dewa yang disembah di Mesir. Makanya orang Mesir tahu. Ketika tulah itu mulai datang, mereka ngerti. Ini kan dewa ini kan dewa ini kan dewa ini. Jadi mereka paham, mereka bilang, oh. Mereka bilang apa? Luntur tidak dijamin. Yang ketiga, yang terakhir. Makanya kita kenal kalimat Allah beserta kita, awas lu bilang tutu berantem kita. Immanuel, Allah beserta kita. Saya selalu bilang sama saudara, nggak ada kepercayaan yang terlalu romantis. Semua pendiri agama datangnya dari bumi. Semua pendiri agama datangnya dari bumi. Hanya Yesus yang datang dari surga, turun ke bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Kalau saudara tahu lagu Joy to the World, Joy to the world, the Lord has come. Tahu? Lagu Joy to the World, biasanya lagu itu nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari rendah ke tinggi. Tapi lagu Joy to the World, penulisnya ngerti teologi. Lagu Joy to the World bukan dari nada rendah ke nada tinggi. Tapi lagu Joy to the World dari nada tinggi ke nada rendah. Apa yang mau dibilang oleh penulisnya? Penulisnya ngerti teologi. Bahwa ketika kesukaan besar bagi dunia, penebus datanglah joy to the world, the Lord has come. Nadanya sedang pengen kasih tahu sama kita bahwa raja di tempat yang tinggi, di tempat yang maha tinggi, turun ke dunia. Nada berikutnya tinggi lagi. Gambaran apa? Bahwa Allah datang ke dunia merendahkan diri, dan setelah merendahkan diri, dia ditinggikan. Makanya yang nyanyi lagu Joy to the World harus orang rendah hati. Kalau sombong jangan nyanyi kau. Saya selalu bilang sama saudara, udah rendah hati aja. Bilang kiri kanan saudara, udah rendah hati aja. Amin. Udah rendah hati aja. Tuhan punya cara angkat saudara. Orang mau tutup jalan, orang mau gak ngakuin, orang gak mau perhitungin, bodoh amat. Arahkan pandanganmu sama Tuhan. Joy to the world, nada tinggi ke rendah, ditinggikan. Hari ini siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan meninggikan tepat pada waktunya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ini memberkati saya banget. Kenapa Yesus, the one and only, pusat dari kita beribadah, menyembah di Natal? Karena yang ketiga, He is the one who can. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa, yang dapat. Kita buka dasar firman-Nya, Matius 1, 20 dan 21. Yuk sama-sama kita baca. Matius 1, 20 dan 21. 3, 2, 1, iya. Iya, tetapi ketika ia Yusuf, janganlah engkau, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah
Ayat yang ke-21, kasih keras suaramu iya. Dan engkau akan menamakan dia, karena dialah yang akan, karena dialah yang akan, karena dialah yang akan, karena dialah yang akan. Di sini siapa umatnya Yesus? Saudara akan diselamatkan oleh Yesus Tuhan kita. Saya baru tahu ini Sabtu kemarin ketika saya lagi belajar. Lagi buka-buka bahasa Ibrani dan sebagainya. Kata kabar baik menggunakan kata gospel. Gospel. Gospel itu bukan gosip pelayanan, bukan. Gospel itu dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata beshurah. Ini ayatnya. Beshurah. Beshurah. Bet, shin. Ada nikut u di situ. Resh dan he. Beshurah. Beshurah. Artinya good news. Tiding. Kabar baik. Gospel. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris gospel. Kabar baik. Nah, setiap bahasa Ibrani itu ada shoresnya. Shores itu akar kata. Akar kata. Bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia berbeda. Kalau bahasa Indonesia, kamu, pria atau wanita sama. Yang ngerti bilang amin dulu, betul ya? Mau wanita, mau pria sama. Tapi bahasa Ibrani beda. Ada 10 posesifnya. Ani, ata, anahnu, atem, dan sebagainya. 10 terlalu banyak. Setiap kata itu ada perubahannya. Nah, bahasa Ibrani ada shoresnya. Kalau di Indonesia contohnya menanam. Akar katanya apa? Pinter adik-adik. Shores dari bahasa beshura, tampilkan ayatnya. Beshura, tampilkan gambarnya. Itu adalah shoresnya bet, shin yang kayak W itu. Shin dan resh. Selalu shores itu 3 kata, 3 huruf. Bet, shin, resh. Bet, shin, resh kalau digabung dibacanya itu bashar. Daging. We are confused kan, kok daging ya? Kenapa kabar baik akar katanya daging, jauh banget. Tapi karena saya pendeta, ketika saya tahu bahwa akar kata dari gospel kabar baik adalah daging, bashar, saya ngerti. Roh Kudus terangin pikiran saya. Jawabannya ada di Yohanes 6 ayat yang ke-54. Ini kabar baik sebenarnya. 3, 2, 1, ya. Barang siapa ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia. Tampilkan bahasa Ibraninya. Ini tulisan di bahasa Ibraninya. Yang ditulis itu dagingku, bashari, dagingku. Ketika Yesus datang ke dunia, dia lahir di kandang domba. Tempat dia lahir apa namanya? Pizza Hut. Palungan karena laki-laki, kalau wanita bulungan. Tempat Yesus lahir apa? Palungan. Palungan tempat makan apa? Domba. Saya mau tanya, Alkitab bilang kita sebagai apa? Domba. Jadi ketika surga memberitakan kabar sukacita, surga juga sedang memberitakan kematian Yesus. Bashari, dagingku. Jadi Yesus ditaruh di palungan. Tuhan kayak bilang, Allah Bapa kayak bilang sama kita manusia domba, this is my son, inilah anakku, eat, makan. Karena kita dombanya. Yesus kayak suruh kita untuk makan daging anakku, minum darah anakku. Maka kamu akan punya hidup yang kekal. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya nanti tanggal 9, can you imagine? Ratusan ribu orang seperjamuan di Gelora Bung Karno. Ratusan ribu orang
Angkat perjamuan, angkat Bashar, dagingnya Yesus. Yesua diangkat. Saya yakin kalau hari itu ada malaikat yang mau cuti. Malaikat bilang, Tuhan mau cuti, tanggal berapa ngana cuti? Tanggal 9, ngana bagara, ngana ini katanya. Nggak bisa, 9 nggak boleh cuti. Saya yakin nanti tanggal 9 malaikat Allah diperintahkan Allah datang ke Gelora Bung Karno untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Untuk memberkati saudara dan saya. Makanya saya selalu bilang, nanti Natal GBK jangan sibuk. Halo? Jangan sampai memori HP-mu full, tapi hatimu kosong. Buat apa pulang cuman capek doang, ngapain? Saya ngapain khotbah 9 kali kalau cuman capek doang? Nggak mau saya, nggak mau, ngapain? Ngapain saudara datang macet-macetan, pulang macet-macetan, datang di GBK macet-macetan, pulang macet-macetan, kalau nggak bawa apa-apa. Amin. Apalagi nanti ketika Ibu Gembala pimpin malam kudus. Wow. Saya kalau udah malam kudus, ibu udah nyanyi lagu Malam Kudus. Saya langsung kasih kerjaan saya sama teman-teman saya. Saya cari istri saya. Saya pegang tangan istri saya. Lu jemaat diberkatin, masa kita yang pelayanan gak diberkatin? Enak banget, lu menang banyak. Makanya nanti pas Ibu Gembala bilang gini, pas dari Natal Ibu Gembala bilang begini. Mari Bapak Ibu, doa. Doa. Pegang tangan istrimu, pastikan istrimu. Ya, ini penting ini. Penting ini. Jangan sampai malam Natal jadi hari Jumat Agung. Disalibkan kok hari itu, jangan. Pastikan, oh benar istriku ini. Pak, pegang tangan. Istrimu, suami, anak-anakku pegang. Doa, doa. Pas gembala, mari berdoa. Doa, doa. Nangis sama Tuhan. Cry out sama Tuhan. Teriak sama Tuhan. Pak, saya rantau Pak dan jomblo pula. Apa yang saya lakukan? Karena kau rantau dan jomblo, doa. Doa. Udah rantau, jomblo, nganggur. Tuhan lihat kan, gak ada gunanya si lapet ini kata Tuhan. Nanti dipanggil kat, maksudnya malaikat. Itu tuh, yang masa depan suram, cabut aja cabut. Ya, ini anak-anak muda nih jangan sibuk nanti tanggal 9. Boleh video, boleh sebentar. Atau kalau mau dapat dua-duanya, doa sambil video. Atau kalau kau modal, sewa jasa orang. Orang datang, dia video, kau nyembah haleluya. Ya. Makanya kan Yesus bilang barang siapa di dalam aku dan aku di dalam, mintalah apa saja, bicara perjamuan. Saya gak kebayang nanti perjamuan kudus, dahsyat, dahsyat. Saya gak kebayang nanti ketika malam kudus, wow, dahsyat. Saya yakin mukamu pulang ceria. Pastikan bawa barang seadanya, karena pasti ada copet di sana. Pasti. Copet juga nyembah kok. Malam kudus, sunyi dompetmu. Jangan yang ini kau tag saya, jangan. Yang tadi sebelumnya kau tag saya. Makanya jadi orang Kristen jangan jadi Kristen yang kayak batu. Apa maksudnya kayak batu Pak Pendeta? Batu ditaruh di air. Batu ada di dalam air, tapi air tidak di dalam batu. Bisa ngerti maksud saya? Tapi jadi Kristen yang kapas. Yang kalau masuk ke air ada di dalam kapas, dan kapas ada di dalam. Ada orang Kristen di dalam Tuhan, tapi Tuhan gak di dalam dia. Ada. Gak di sini, di Jombang. Ada orang Kristen yang dia di dalam Tuhan, tapi Tuhan nggak di dalam dia. Saya doa,
Ibu Gembala Sidang, mendiang Pendeta Pariaji. Ini Natal ke-20, saya nggak tahu 23 apa 20 berapa? Apa 21? Miliaran rupiah. Bukan buat gagah-gagahan, bukan. Bukan buat pamer-pameran, bukan. Apalagi dikasih snack kan. Nanti datangnya 1, bawa snacknya 5. Berapa? 5. Gereja aja bohong kau. Kau datang ya kan hari Sabtu, hari Minggu pagi kau udah sarapan pakai snack itu. Kau suruh lagi anakmu, ini anak saya belum dapat, padahal udah ada di mobil. Tapi nggak apa-apa. Gembala Sidang gratis. Ada yang nanya, orang Indonesia kan krisis baca. Udah ada tulisan gede, gratis. Masih nanya, Pak ini bayar apa enggak? Lapet. Gratis. Pak pakai daftar enggak? Bukan, enggak ada daftar. Saudara datang. Pak boleh berapa orang? 1 pomparan opung nih. 1 keluargamu lu dari Siantar. Bebas. Pak parkir di mana? Motor lo terserah. Lo mau parkir di Bogor naik kereta ke GBK terserah. Pak pakai baju apa? Yang penting sopan. Dan please bajumu bukan baju adikmu atau anakmu. Saya mau bilang ya maaf ya di gereja ya. Pakai baju yang sopan bos. Ada orang pakai baju lebih sopan sundul bolong. Sundul bolong cuman bolong belakang. Kau semuanya bolong. Ketawa boleh. Enggak, bukan mikir, pakai otakmu. Sampai jumpa Natal Tiberia 9 Desember. Tuhan Yesus memberkati saudara. Meteraikan firman-Mu bertemu